Oke. Yo, what's going on? Welcome back to Bella Podcast, perjalanan di antara angin. Jadi hari ini guys, gue kedatangan random people dari perskateboardan, legenda perskateboardan dari Bogor, anjay. Namanya siapa? Albams, The Ghetto Kids. Anjir, Bray. Ngapain sih lu ke rumah gue? Gak tahu, iseng aja sih gue jalan-jalan cari angin sembari ya nikmatin malam lah. Kayaknya nikmatin malam banget deh. Dari mana sih? Dari mana? Lagi nikmatin aja sih jalan-jalan. Tadi gue habis nganterin cewek pulang ke rumah. Udah. Terus gue mampir aja ke sini sekalian karena deket juga rumahnya kan. Yeah. Jadi bapaknya habis pacaran gitu. Jadi sebelum kita mulai ini akan menjadi konten yang sangat eksplisit sih sebenarnya. Karena narasumbernya juga eksplisit, terlalu wild kalau menurut gua. Terlalu wild. Bray, aduh, lu Gimana? ini nggak tahu sih sebenarnya pembahasannya mau kemana, sumpah. Ini sebenarnya random banget anjir. Dan berhubung narasumbernya juga emang wild, jadi gue pengen ngebahas yang wild banget. Jadi ya listeners yang di bawah 18 plus tolong jangan dengerin karena dia terlalu eksplisit. Tolong di mute kalau perlu di skip. Jadi lu ngeliatnya sejarah aja dah udah. Aduh. Bray, Ya, lu harus ngapain sih? Lu datang terus langsung curhat gitu aja. Kata lu mau curhat apa sama gua? enggak, gue cuman pengen jalan-jalan aja. Udah lama kan gue nggak ketemu lo, pengen ngobrol gitu ya. Sebatas pengen ngobrol aja, sharing gitu. Mau sharing aja. Biar seru lah. Biar seru. Aduh. Jadi lu sama cewek yang mana lagi nih? Yang mana? Kalau bicara yang mana? Ini jadi teman baru nih, kenal baru. Sebenarnya kenalnya baru. Ya belum ada 2 minggu, belum ada sebulan lah, 2 mingguan baru. Cuman ya udah berjalan gitu aja, namanya juga kenal ya kan. Let it flow aja sih. Let it flow. Biarkan mengalir seperti air. Ya Allah. Guys, jadi hari ini tuh kita mau ngebahas tentang hubungan tanpa status. Jadi bapaknya ini emang expertnya banget sih masalah HTS. Kalau bahasa sekarang HTS ya. Fragmen HTS itu bahasa dari zaman gue sekolah kayaknya. Dia bahasa sekolah, tapi bukan FWB kan? Masih bisa dibilang FWB, tapi HTS mungkin bahasa dulunya ya. Sebenarnya HTS itu menurut gue, dari pandangan gue, opininya kayak gini. Sebenarnya HTS dan FWB itu sama aja, cuman dari sisi kalian melihatnya segi kayak gimananya gitu. Nah, kalau misalkan kalian HTS-an sama orang, terus orang itu minta ini itu, tapi kalian nganggapnya itu ikhlas, ya itu jatuhnya HTS. Ini minta apa nih maksudnya? Hah? Minta apa maksudnya? Ya kayak misalkan lu minta beliin pulsa lah, lu minta beliin kuota lah, lu minta beliin make up lah, atau enggak si cowoknya minta beliin voucher game lah, atau minta beliin HP lah. Basically kalau misalnya kalian ikhlas, ya itu HTS. Tapi kalau misalnya kalian berpikir yang enggak ikhlas, itu bisa jadi FWB. Itu bisa jadi FWB. Nah, maksudnya bedanya apa tuh kalau FWB nggak ikhlas, terus HTS ikhlas? Gini. Terkadang dalam hubungan itu, dalam pertemanan, tapi pertemanan yang menjurus ya, dalam artian kayak lu sebatas dekat nih sama seseorang, tapi pengen ada yang lu ambil dari dia, atau enggak ada yang ingin lo manfaatkan, itu jatuhnya FWB. Tapi kalau kalian pendekatannya secara feeling, itu bisa jadi HTS. Karena HTS ini bisa banyak faktor.
entah si salah satu dari mereka masih belum ingin punya statusnya, atau salah satu dari mereka masih galau lah, ya kan, atau bisa dibilang kayak backstreet lah, kayak gitu. Jadi belum punya status jelas. Oh, belum punya status jelas. Tapi maksudnya ngejalanin aja nih. Iya, berjalan aja. Kalau opini gue sih seperti itu. Tapi kan kalau kita apa namanya berkaca kepada pergaulan zaman sekarang ya, Bra ya. Dan apa ya, kalau HTS itu kan memang bukan ya. Kalau HTS itu kan kebanyakan dijalani oleh anak-anak remaja. Iya. Nah, kalau seumuran kita ya most of all palingan ya FWB gitu kan. Iya sih. Tapi dari posisi apa, sisi negatif dan positif yang menjalani FWB itu apa? Dari HTS-nya dulu nih. Kan lu expertnya di antara HTS. Enggak mungkin. Di atas langit tuh masih ada Hotman Paris, men. Ibaratnya gitu. Jadi di atas gue tuh pasti masih ada yang lebih lagi dari gue. Bahkan lebih expert lagi, dalam artian misalkan sehari bisa ketemu beberapa perempuan lah, kayak gitu. Kalau lu berarti masuknya kemana nih? Maksudnya HTS satuan apa borongan? Lu membuka usaha bukan? Kalau gue sih lebih ke ya perorangan sih, nggak misalkan gue sehari ketemu 5 cewek, enggak ya. Kalau misalkan sehari gue ketemu 1 cewek, kayak gitu aja. Berarti seminggu 7. Enggak juga. Jadi kayak misalkan hari ini ada yang ngajakin ketemu si A, ya udah gue temuin. Terus 2 hari lagi si B ngajakin ketemu, ya udah gue temuin gitu. Jadi kayak orang jualan aja, palu gada, apa lu mau gue ada, kayak gitu aja sih. Pertanyaannya, lu kenal sama banyak perempuan itu dari mana? Most of all gue kenal perempuan itu banyaknya sih dari aplikasi dating sih, ya kan. Tapi ada juga beberapa dari sosial media yang lain yang di luar aplikasi dating gitu, kayak misalkan dari Line atau enggak dari Twitter atau Instagram gitu. Kalau misalnya aplikasi dating untuk sekarang ini gue dapat kebanyakan tuh dari Tinder, ya kan. Dulu sih sempat nyobain kayak Tantan, terus Badu, terus apa gitu, satu lagi gue lupa gitu. Tapi yang bertahan gue coba sih, gue lebih memilih Tinder karena menurut gue lebih mudah maininnya aja, menurut gue sih. Lebih easy to use aja ya. Cuman kan gue tau lah sepak terjang lu kayak gimana kan. Lu kalau ya walaupun lu maksudnya HTS-an lu banyak, FWB lu banyak, adik-adikan lu banyak, cuman kan lu kalau misalkan sama perempuan kan setia ya. Sama satu perempuan tuh gue honestly ya, ini gue sebagai kaca dari temen yang udah lama banget apa kenal sama lu gitu kan. Nah dia tuh tipikal orang yang memang setia. Kalau pacaran sama satu cewek ya udah itu tuh bisa bertahun-tahun. Dan gue tahu banget kalau apa permasalahan kenapa dia putus tuh ya memang permasalahan dari si cewek gitu. Maksudnya nggak ada sangkut pautnya sama dia gitu kan. Toh walaupun dia sebandel-bandelnya dia, cuma dia begonya emang sering diselingkuhin, bingung gue. Gak tahu gue saban pacaran, astaga gue bilang. Padahal dia buat gue itu ya se fuckboy itulah dia gitu. Cuman pas bagian udah serius, ujung-ujungnya pasti selingkuhin, bingung gue. Lu kenapa bisa kayak gitu sebenernya? Wah, gue nggak ngerti tuh. Mungkin ya kalau bisa dibilang karma, ya gue percaya karma sih. Cuman satu sisi ya udah, memang udah terjadi, mau gimana lagi. Ya kalau misalkan emang bukan dari salah satu orang itu yang ngebuka pintu ibaratnya, ya pasti kan nggak akan ada orang masuk. Kayak gitu sih buat gue. Jadi ya mau gue diselingkuhin atau enggak, intinya gue asal gue tahu kelakuan lu, gue bisa nerka lu tuh selingkuh apa enggak. Kayak gitu. Cuman kalau yang sekarang lu serius nih?
Insya Allah. Insya Allah, yes. Karena ya siapa sih yang pengen hubungannya main-main terus ya kan. Cuman gue berpikir positifnya, ya gue belum punya hubungan pasti ya. Ya udah gue wajar ya lelaki pada dasarnya memilih ya kan, dan perempuan untuk dipilih. Menurut gue bukan gue doang kok yang begini, perempuan juga pasti banyak yang ngechatnya. Apalagi perempuan juga terkadang dia ngechatnya juga banyak ke semua orang, walaupun gue nggak bilang semua perempuan tuh sama kayak gitu. Jadi ya kalau gue sih untuk sekarang ya memang lagi gue chattingan banyak sama cewek-cewek, cuman kan Sebatas temen lah ya. teman ya kan, nggak lebih. Kalaupun memang dia minta lebih, dalam arti apa dulu? Kalau misalkan lebih jadi sahabat atau jadi pacar, belum belum kepikiran. Cuman ya nggak tahu sih, nyamannya orang kan beda-beda. Ada yang satu sisi lu nyaman sama dia tapi ternyata dia beda agama. Nah kalau misalkan ada juga yang kayak guanya suka tapi dianya enggak gitu, lebih gitu. Jadi banyak pilihan aja sebenarnya. Banyak pilihan ya. Aduh. Tapi gini kan, lu kan sering banget. Berarti lu masuknya apa? FWB apa HTS aja nih? Tapi kalau HTS tuh rumah jauh banget Bray, maksud gue tuh. Kalau karena seumuran kita kan, ya you know lah. ya You know lah. Kok lu minum sih? haus ngomong dulu. Ya kalau di generalkan gue sih, gue ngeliat orang ya. Kalau misalkan emang ini orang guanya nggak serak, ya gue sebatas HTS. Tapi kalau misalkan gue orangnya serak, atau misalkan ada yang mau gue cari dia, gue jadinya FWB kayak gitu. Most of all sih dari dulu gue lebih banyak FWB-nya ketimbang HTS-nya. Cuman lu kalau untuk memaintain relasi FWB lu tuh, maksudnya lu nge-treatnya kayak gimana sih, sama kayak orang pacaran kah atau? Ya gue nge-treatnya sama selayaknya kayak orang punya hubungan. Tapi gue nggak punya hubungan sama dia. Orang FWB itu maksudnya lu maksudnya bisa ketemu intens setiap hari gitu. Ya. Cuman lu nggak ada hubungan gitu. Ya kayak Cuma gitu. berhubungan. Shit man. Anjir. Gini. Kalau misalkan nggak punya hubungan tapi berhubungan itu, lihat orang juga men. Kalau misalkan dianya memang mau, suka dan mau, dan tipikalnya yang seperti itu, kenapa enggak? Karena gue berpikirnya, daripada gue mau tapi dia nggak mau terus dia gue paksa, itu sama-sama nggak enak. Lebih baik lu mau gue mau, ya udah kita lakuin, walaupun itu jatuhnya kita nggak punya hubungan, sebatas FWB kayak gitu. Tapi kalau perbandingannya, kalau ibaratkan lu jajan, ini maksudnya guys, jajan nih tanda kutip gitu. Alhamdulillah gue nggak pernah jajan selama ini. Selama gue hidup dari gue kecil sampai sekarang, gue jajan perempuan itu nggak pernah sama sekali. Kalau misalkan dalam kaca lu nih, lu melihat, maksudnya kita membandingkan antara orang yang suka jajan sama FWB nih. Sebenarnya ada plus minusnya sih kalau orang jajan sama FWB gitu. Kalau misalkan jajan kan lu udah pasti lu harus punya duit satu, dan lu udah tahu semakin mahal duit yang keluarin, barangnya semakin bagus. Bedanya dengan FWB, ya kondisional aja ibaratnya. Ya lu nemunya dia, adanya dia. Ya kalau lu mau sikat ya silakan. Kalau enggak ya berarti lu jangan lu sikat, gitu aja sih. Ya berarti ini ya apa? Itu mah ada perjanjian aja gitu ya. Kalau misal ada janji di atas hitam putih. gini, kalau misalkan ibaratnya lu jajan, ibaratnya lu beli putus. Tapi kalau misalnya FWB itu Lu maintain. lu bisa maintain. Ya Marketing banget ya. kembali ke idealisnya kalian masing-masing sih. Kalau misalkan lu sebagai cowoknya lu pengen maintain, ya silakan, gue nggak menyalahkan itu.
Tapi satu sisi kadang ada beberapa perempuan yang ketika dia mau FWB, dijadikan FWB, dia nggak mau, dia mau minta lebih. Nah itu kan balik lagi ke kalian maunya gimana gitu. Kalau misalkan Jadi gimana kita nyikapinnya gitu. iya benar. Kalau misalkan dari salah satu kalian udah apa ya, ibaratnya bahasanya baper, please jangan tinggalin. Karena apa? Itu membuat citra lu buruk, satu. Dan kedua, itu bisa bikin perempuan-perempuan ini insecure. Insecure. Ya, terkadang ada beberapa gini. Jadi gue pernah punya FWB. Gue ketemu di aplikasi dating. Dia cerita sama gue. Gue tuh ketemu cowok nih, berpikiran lu cuman mau badannya gue doang. Setelah lu dapat badan gue, lu pasti pergi. Nah, kenapa gue bilang tadi jangan ninggalin? Lebih baik lu maintain. Karena apa? Lu bakal bikin perempuan itu insecure. Karena jadi nanti bakal berpikirannya semua cowok sama. Nah, pasti kalian pernah apa ya, ngerasain ada beberapa perempuan atau laki-laki yang masih berpikir gue nggak bisa lepas dari dia, bukan karena keperawannya diambil sama dia, tapi karena itu insecure, gara-gara ketika lu udah ya kan, lu ngilang gitu aja. Itu fatal men menurut gue. Itu mah fuckboy banget atau? Ya, menurut gue fatal. Lebih baik lu maintain, even lu udah nggak akan nge sama dia lagi, seenggaknya hubungan lu masih terjaga dengan baik. Ya dong. Jadi itu bakal jadi ya udah, ini rahasia lu berdua, nggak perlu diungkapin. Nah, dan jangan sampai lu berbicara ke circle lu, oh gue udah pernah ngeo sama dia, lu mau bekas gua, anjing lu nggak banget men kalau gitu, asli. Itu jahat banget sih gitu. Lu ya Itu fuckboy banget sih menurut gue men. Katok asli. Kalau misalnya lu buka di forum, kalau lu si udah gue pernah gue emang lu mau bekas gue, ya udah, kalau misalnya lu mau bekas gue sikat aja men. Semua orang nggak pengen dengar hal-hal kayak gitu. Taruhlah kayak misalkan lu lagi deketin cewek, ya kan, lu serius pakai hati nih, pas lu udah jadian atau enggak lu baru mau jadian, lu dengar kabar dari temen lu sendiri, dia mah udah pernah gue dulu, gue ngomongin di sini gini dengan gaya ini, blablabla. Sakit hati men. Makanya jangan deh. Kalau misalnya ini lebih baik, kalau misalnya emang lu mau cerita kayak gitu, ya ceritanya sama orang-orang yang berkredibel untuk menyimpan rahasia itu. Jangan dengan diumbar banget ke semua orang, karena nggak semua orang tuh pengen dengar cerita lu, dia cuma pengen ngorek-ngorek lu doang. Iya, yang banyak kan emang orang kepo sih. Ya. Banyak kan orang kepo dengan kehidupan apa namanya? Itu apaan ya? Maksudnya itu kan sisi gelap dan pribadinya kita masing-masing gitu ya, nggak perlu diumbar itu. Ya emang mau soal kebanyakan anak-anak remaja sekarang kan yang seperti itu jadi kebanggaan kan. Jadi kebanggaan, dan itu sebenarnya tuh nggak perlu dibanggain men, dan itu bukan prestasi coy. Iya. Makanya gue juga nggak bangga kalau misalnya gue suka FWB atau gue cuman HTS, gue nggak bangga. Justru gue kadang berpikir, kok gue bisa begini ya, terus gue mau begini ya, dan mereka juga kok mau begini ya. Tapi jadi gue punya cerita dulu. Gue pernah FWB sama orang itu ibaratnya gue mau minta apa dikasih, gue mau minta hasrat dikasih, terus gue nggak punya duit ditransfer. Jatuhnya itu kan FWB banget, friends with benefit ya. Itu di atas lo apa di bawah lo nih berarti umurnya? Umurnya ada yang di atas gue, ada yang di bawah gue. Wah, tante dong berarti? Enggak lah, tante. Beda lah. Oh beda ya? Beda lah itu bahasannya. Nah, di situ gue bingung. Dalam artian bingung gini, gue sempet nanya, dan gue fair orangnya, kalau misalnya gue nemu orang yang kayak gitu, gue bakalan bertanya langsung, kok lu mau begini sama gue? Kok lu mau jalanin hubungan yang kayak gini sama gue? Tapi emang beberapa
gue nggak menyalahkan semua perempuan itu sama ya, dan gue nggak menyamaratakan semua perempuan itu sama pemikirannya. Tapi dari orang yang gue tanyakan itu, ada yang lebih tua dan yang lebih muda, dia malah berpikirnya, gue masih pengen seneng-seneng, gue belum mau punya hubungan serius. Tapi kalau misalnya diajak seperti itu ya gue fine aja, gue hayu aja. Jadi Why not? maksudnya have fun. Ya, tapi dia nggak ke sembarang orang untungnya. Jadi ya dia juga picky juga memilih orang, dan gue salah satu orang yang dipilih sama dia. Ya gue nggak ada kebanggaan juga, cuman gue terkadang suka heran aja, oh ternyata bukan cowok doang yang begini ya, perempuan ternyata ada yang seperti ini juga gitu. Lu harus dengan nih cewek-cewek ini dari sisi laki-laki ya nih. Ini apa namanya, point of view dari sisi laki-laki. Kalau ternyata kan cewek juga bisa FWB-an gitu kan, maksudnya dia juga mencari gitu, walaupun ya tanpa status, cuman seenggaknya ada dalam tanda kutipnya mencari kan. Gitu. Cuma kalau dari lu sendiri ada nggak yang pernah kayak lu FWB-an cuman abis itu lu baper? Ada. Gue sempet pernah FWB sama orang dulu, itu sekitar 20 tahun yang lalu. Enggak. Ya 2010-an lah. Gue jatuh FWB sama dia, sempet tinggal bareng, hidup bareng. Awalnya gue biasa aja, karena gue berpikir gue sama dia teman, nggak lebih. Dan gue nggak bukan nggak menyentuh, maksudnya gue nggak break the rules. Gue punya pride, ya gue kenal sama lu dari awalnya teman baik. Gue nggak mau break the rules itu, karena gue tahu ketika break the rules ini itu bakal jatuhnya jadi FWB. Nah, selang beberapa bulan gue tetap dengan pride gue seperti itu, gue nggak mau FWB. Ada satu momen ketika dia ngajak begitu, main lah ya, terus berhubungan badan. Setelah dari situ, itu menurut gue jadi aneh dan canggung sendiri. Karena basicnya lu sama dia udah sahabatan, tapi lu break the rules itu padahal lu punya pride, itu bikin lu canggung. Dan menurut gue baper pada saat itu. Tapi dari kebaperannya gue ini, malah dia ngejauh dari gue. Ya udah, gue jadi nggak bisa apa ya, maksudnya, oh ya udahlah, dia pengennya gitu, ya udah sama-sama ninggalin, ya udah kita sama-sama lepas gitu aja. Oh berarti rasanya nggak sama ya? Rasanya berbeda. Rasanya beda. Maksudnya ya lu bertepuk sebelah tangan jadinya kan? Ya jatuhnya seperti itu. Cuman ya ketika itu kalau misalnya memang gue mau terusin juga nggak baik, karena kita beda agama. Oke. Ya dari sisi psikologi juga itu akan mengganggu lu juga ya pasti? Jelas banget ganggu gue kayak selayaknya kayak lu pacaran, udah lama tiba-tiba putusin gitu aja. Nah, pasti kayak bertanya, ini sebenarnya ada apa sih, kenapa sih lu begini, kenapa sih lu mau putusin gue, kayak gitu rasanya. Cuman bedanya ini posisinya lu FWB, karena lu break the rules itu menurut gue. Yang tadinya lu cuma teman kok masuk. Kayak gitu. Jadi ya setiap orang beda sih nyikapinya. Cuman kalau pada saat itu gue baper jujur. Ya lu lama waktu itu galau? Enggak. Oh ada beban lain? Enggak, maksudnya ya galau. Cuman ya galau gue ya udah sebatas kepikiran aja, tapi gue nggak berlarut-larut banget gitu. Nah, lu nggak terlalu berlarut-larut banget. Jadi kalau apa? Tadi gue mau nanya apa ya? Lu kok nggak, maksud gue gini loh. Lu kan pinter banget tuh nge-maintain relasi yang seperti itu. Kok seperti itu ya? Jadi apa, memaintain relasi dengan para wanita gitu kan. Ini asli sih, maksudnya dengan sepak terjang perbandingannya sama gue tuh gue kalah telak gitu sama si Kadal. Asli. Guys, lu kalau mau tahu nih, gue kalah telak nih. Karena
apa ya, dia kalau ngaprak tuh jauh banget coy, sampai Jakarta Utara juga ngaprak dia. Nah lu apa, biar ibaratkan lu dari inner circle FWB itu ada 10 lah gitu ya. Untuk memaintain keseharian kalian tuh gimana gitu. Dari lu maksudnya ada satu momen gak sih, ibaratkan lu dalam satu momen tuh lu punya FWB-an 5 nih, 5 gitu kan. Nah lu memaintain itu tuh bagaimana, dan dalam kesehariannya, terus dalam komunikasi itu lu gimana caranya. Apa yang gue maksud adalah, lu apakah lu bilang juga sama si cewek A kalau lu punya FWB-an cewek B gitu, dan lu punya C dan D dan E gitu? Oh, kalau misalnya bilang gitu enggak. Karena kalau misalkan gue bilang, itu pasti bakal menyakiti hati perempuan. Walaupun pada dasarnya ketika lu FWB juga bakal bisa menyakiti hati perempuan kalau misalnya lu nggak bisa nge-treatnya dengan baik gitu. Gue memilih bilang, ini temen gue, ini gue udah kenal lama dari sebelum dulu, jadi ya malumin aja. Toh gue juga fair kalau misalkan gue kenal sama orang, gue dekat sama orang, ketika gue ditanya kamu chattingan sama siapa, ya gue fair ngomong, gue chattingan sama si A, ini namanya ini. Ini gue udah kenal lama sebelum gue kenal lu. Emang bahasan gue dari awal kayak begini aku kamu, jadi ya lu jangan baper. Terus kalau misalkan memang lu ada cowok yang chatting lu dengan basically-nya udah aku kamu gitu, ya udah dilanjut aja. Gue fair kok kalau misalnya emang lu dekat sama cowok, ya silahkan, karena kan pada dasarnya yang dekat sama gue dan yang dekat sama lu kan sama-sama pasti ada yang deketin. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk komunikasinya, ya gue selayaknya orang komunikasi. Kalau misalnya emang dia minta telepon, gue telepon. Kadang kalau misalkan gue sama si A lagi nggak komunikasi, maksudnya balasnya lagi lama-lama gitu, ya gue komunikasi sama yang lainnya. Ya kalau misalnya ini gue telepon atau video call atau saring kirim pap gitu, yang lagi di mana, lagi ngapain gitu aja sih. Jadi menurut gue maintenance-nya ya sepinter-pinter lu aja. Ketika misalkan ada 2 perempuan ngajakin telepon, menurut gue bahasan lu yang lagi menarik banget yang mana nih, si perempuan A atau si perempuan B. Kalau misalnya si perempuan yang B yang lebih menarik bahasannya, lebih baik lu arahin dulu yang B. Ya lu telepon lah bangsa 15 menit sampai 30 menit atau video call. Nanti habis itu bilang ke yang si A, ya lo habis dari mana gitu, atau enggak tadi lo habis nelfon dari kerjaan. Kalau gue sih kayak gitu sih. Kayak tutorial ya. Iya, jatuhnya tutorial. Gue nggak tahu, astaga. Tutorial cara FWB yang baik dan benar dan memaintain relasi. Jadi ibaratnya kalau di kantor lo tuh AE men, account manager. Bisa tuh. Account manager asli. Jadi gimana ya? Gue juga bingung cara ngomong gimana ya. Itu caranya gue gitu. Terus kalau misalkan memang maintain relasinya, kalau misalkan si A ngajakin ketemu, kalau misalkan emang lu nggak bisa, bilang nggak bisa dan kasih alasan yang jelas. Cuma kalau FWB bukannya lebih ini ya, maksudnya lebih bebas gitu loh sebenarnya. Ya gue FWB sama lu ya karena gue ada maunya sama lu doang gitu. Iya, ngerti, paham. Tapi kan nggak semua orang pengen ngecapain FWB. Nggak ada yang mau dicap FWB. Cuma emang karena di sini nggak common banget sih ya. Ya berbeda sama kalau di luar kan, ya lo ketika lo mau bilang FWB ya dia bakalan oh ya udah, gue bakal ngebatasin perasaan gue sebatas ya gue sama lo FWB. Iya, perbedaannya sih emang begitu. Kalau barat kan if you want to make love ya berarti wanna stand doang gitu kan. Ya kalau lu kayak FWB, friend with benefit, berarti kan ya kayak contoh lu satu mes atau satu apartemen gitu kan, lu sharing room gitu. Nah lu di situ daripada
daripada lu nyari lagi kan ya, iya bisa seperti itu gitu kan. Iya sih bener. Maksudnya gue bukan pakar nih, Bre. Gue juga bukan pakar.